Oke, mulai. Ya, teman-teman, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali merefleksikan diri kita. Kita mengingat orang tua kita di rumah, mengingat orang tua kita yang ada di kampung, yang jauh di sana, yang berdoa untuk kita selalu, setiap pagi, setiap sore, setiap malam. Coba kita undang rasa iba itu. Kita undang rasa iba itu agar kita sadar bahwa siapa diri kita dan apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita. Oke, saya ingin bertanya kepada teman-teman, berapa lama teman-teman begini? Tahu ya, berapa lama teman-teman begini sama orang tua? Berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? 15? Atau sampai lulus sekolah? Ya, sampai 18 tahun. Lama ya? Sekarang pertanyaannya saya balik, mau nggak begini kepada orang tua? Mau nggak, Mas? Pasti sepakat semuanya bilang mau. Iya. Kalau begini sama orang tua sunnah atau wajib? Wajib ya? Wajib. Ya, sebagai anak yang berbakti gitu ya. Kalau kita ingat, kita remind kembali masa kecil kita, orang tua menyuapi kita, orang tua memandikan kita, orang tua bersihin kotoran kita di tengah malam dan kita hanya bisa menangis. Mengantar kita ke sekolah, memberikan kita pakaian yang bagus-bagus, mendidik kita, membesarkan kita. Kita malas sekolah, diingetin lagi demi kebaikan kita. Oke, di dunia ini tuh ada dua tipe orang tua dari caranya dia berdoa. Ya, tipe yang pertama adalah orang tua yang terang-terangan berdoa untuk anaknya. Ya, terang-terangan berdoa untuk anaknya. Contohnya adalah, Yole, semoga kamu nanti menjadi anak yang berhasil. Ya Gus, semoga kamu nanti bisa menjadi anak yang dibanggakan bapak ibu. Agus, semoga kamu bisa menjadi kakak, bisa menjadi tauladan buat adik-adik kamu. Ya Gus, semoga kamu bisa menjadi pengganti bapak ibumu kalau bapak ibumu sudah nggak ada. Jadi tulang punggung keluarga. Itu terang-terangan berdoa untuk kita. Ya. Ada yang seperti itu orang tuanya di rumah. Ya. Kemudian itu yang tipe yang pertama, terang-terangan berdoa untuk anaknya. Kemudian ada juga yang tipe yang kedua, yaitu orang tua yang dia diam-diam berdoa untuk anaknya. Diam-diam gimana Mas Denny maksudnya? Contohnya begini, ketika Anda tertidur pulas di malam hari, Anda tidur gitu, ngantuk, capek, tidur pulas gitu ya. Tiba-tiba Anda ngintip dan melihat, loh, ibu saya lagi sujud, lagi sholat di tengah malam, qiyamul lail. Setelah sholat dia berdoa kepada Allah dan dia menangis. Dan saya yakin doanya 90% untuk Anda, untuk kita, untuk teman-teman. Iya Pak, iya. Anda jadi miliarder sekalipun pasti tetap didoakan, iya Pak, iya. Pasti didoakan. Dan doanya pasti untuk kita. Ya Allah, semoga kelak Denny bisa menjadi anak yang berhasil. Semoga anakku bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan. Semoga anakku nanti bisa menjadi anak yang menolong bapak ibunya nanti di akhirat, ya Allah. Itu tipe yang kedua, lebih sakit. Ya. Kita semua ingin menjadi anak yang berbakti, ingin menjadi anak yang dibanggakan orang tua. Dan jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa teman-teman di sini sejatinya adalah anak-anak yang pingin bisa menjadi anak yang jauh dibanggakan orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya ingin mengeluarkan sebuah pernyataan. Pernyataannya sebagai berikut. Tidak ada manusia di muka bumi ini, saya ulangi, tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling tulus kasihnya kepada kita, yang paling sejati cintanya, yang kasih sayangnya tidak akan pernah habis. Ketika Anda terlahir cacat, ketika Anda terlahir folio, ketika Anda terlahir tidak sempurna, ataupun
Tuhan menakdirkan kita, Allah mengqadarkan kepada kita kecelakaan dan harus bed rest di tempat tidur berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun di atas tempat tidur. Tidak ada yang paling peduli terhadap kita kecuali ibu kita. Iya Pak, iya Mas. Iya Pak, iya. Ibu adalah orang yang paling peduli terhadap kita, orang yang paling tulus cintanya kepada kita, orang yang paling sejati kasihnya tidak akan pernah habis. Itu ibu. Sayang sama ibu Mas? Saya yakin sayang. Itu ibu. Kalau bapak gimana? Bapak lebih memerlukan lagi, lebih penting lagi. Bapak adalah orang yang berani pasang badan ketika Anda terhampiri masalah. Bapak adalah orang yang berani memalukan dirinya sendiri. Memalukan seperti apa Pak Denny? Bapak adalah orang yang berani memalukannya diri sendiri ketika Anda belum bayaran sekolah dan kemudian dia berhutang kepada tetangganya, kepada saudaranya kalau yang punya saudara, agar kalian bisa tetap sekolah. Mungkin tidak secara terang-terangan orang tua pernah bercerita kepada teman-teman bahwa sejatinya mungkin ini yang dipikirkan oleh bapak, bahwa sebenarnya mereka tidak senang dengan pekerjaan yang dia tekuni bertahun-tahun atau belasan tahun. Dia tidak senang terhadap pekerjaannya bertahun-tahun tetap dia kerjakan. Contohnya apa? Panas-panasan bertani setiap hari. Mungkin sebagian teman-teman ada orang tuanya itu pekerjaannya becak. Senang dia dengan pekerjaan itu Mas? Coba saya tanya, senang nggak dengan pekerjaan itu? Mau gimana lagi? Demi bisa lulus sekolah, tak kerjain apapun, tak kerjain. Semoga keringat yang keluar ini dihitung sebagai pahala nanti di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman-teman, kita undang kembali rasa iba kita. Ya. Kita memilih posisi di mana ingin menjadi anak yang dibanggakan orang tua, atau menjadi anak yang durhaka terhadap orang tua. Ya. Paradigma itu yang ingin saya sampaikan, poinnya adalah itu, ya, bahwa teman-teman harus, gitu ya, tidak sunnah tapi wajib jadi anak yang dibanggakan, wajib memberi kepada orang tua, wajib. Ya. Loh, gimana nggak wajib Pak? Loh, kalau kita remind kembali bahwa masa kecil kita dulu, ingat orang tua kita ketika kita merengek sesuatu, ketika kita meminta sesuatu, ya, padahal ada uang di situ, harusnya buat beli beras gitu ya, tapi sampai nangis. Kalau nggak dibelikan nggak berhenti tangisannya ini, nggak berhenti tangisnya, nangis, pingin mainan. Ya gimana Bu? Ya belikan mainan. Bapak nanti bisa makannya digabung siang. Bisa nggak bisa dibisa-bisain untuk kalian. Bisa nggak bisa dibisa-bisain. Tanggal 10 harus bayaran sekolah SPP. Ada nggak ada diada-adain. Iya Pak, iya Mas. Ada nggak ada diada-adain. Gimana kalian bisa tetap sekolah? Susah nyari uang, membiayai sekolah Anda, membiayai uang les Anda, tapi Anda malas-malasan ke sekolah. Bahkan Anda membolos ke sekolah. Dan kita akhirnya dewasa dan kita akhirnya sadar bahwa ternyata perbuatan-perbuatan seperti itu tidak baik. Dan teman-teman, semoga teman-teman yang ada di ruangan ini sekarang adalah teman-teman anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, bisa menjadi anak yang menjadi tauladan buat adik-adiknya, dan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi bermanfaat bagi sesama di lingkungan sekitarnya.